Hello curious people, welcome back with Miss IC. In today's video, we are going to talk about two important things in English that often confuse learners, gerund and infinitives. Do you know what is gerund and do you know what is infinitive? No? Okay, in the next few minutes, you will learn what a gerund is, what an infinitive is, and when to use each one. So, let's get started. The first is gerund. What is gerund? A gerund is a verb that ends in ing and function as a noun in a sentence. Gerund adalah kata kerja yang akhirnya ditambahkan ing. Nah, di sini fungsinya berubah menjadi kata benda atau noun dalam kalimat. A gerund is used in the same ways as a noun, as a subject, as an object, and also as the object of preposition. Gerund digunakan dengan cara yang sama seperti kata benda. Seperti yang kita ketahui bahwa kata benda atau noun itu memiliki beberapa tempat ketika dia berada pada kalimat atau sentence, yaitu sebagai subjek, objek, dan juga bisa digunakan sebagai objek dari preposisi. Jadi walaupun bentuknya seperti verb ing, tetapi fungsinya berubah menjadi kata benda, bukan lagi sebagai kata kerja. Apa sih bedanya gerund dan juga present participle? Nah, mereka memang sama bentuknya, sama-sama verb ing, namun mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terlebih lagi secara fungsinya. Seperti yang Miss katakan sebelumnya bahwa verb ing yang ada pada gerund berfungsi sebagai noun. Kita bisa lihat pada contoh gerund, yaitu walking is good exercise. Nah, walking di sini adalah verb ing yang berubah menjadi noun dan digunakan sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Jadi di sini walking adalah sebuah aktivitas. Nah, selanjutnya yaitu present participle, yaitu Bob and Jennifer are playing tennis. Nah, playing di sini adalah present participle karena digunakan sebagai bagian dari present continuous tense. Jadi dia di sini menyatakan aksi yang sedang dilakukan yang fungsinya yaitu sebagai kata kerja, bukan sebagai kata benda. Sekarang mari kita lihat penggunaan gerund dalam kalimat. We can look at the first example, that is playing tennis is fun. Playing tennis is a gerund used as the subject of this sentence. Karena dia berada di awal kalimat, maka playing berfungsi sebagai subjek. Nah, selanjutnya pada nomor 2 yaitu we enjoy playing tennis. Playing is a gerund used as the object of the verb enjoy. Nah, di sini playing berfungsi sebagai objek dari kata kerja enjoy. Nah, di sini kita lihat bahwa we adalah subjek, enjoy adalah verb, dan playing adalah objek. The next is number 3. He is excited about playing tennis. Playing is a gerund used as the object of the preposition about. Jadi di sini playing adalah objek dari preposisi about. Nah, preposisi sendiri tidak bisa berdiri sendiri, jadi dia harus diikuti oleh objek. Nah, ternyata gerund dapat berfungsi sebagai objek dari preposisi. Seperti ini contohnya, yaitu playing adalah objek dari preposisi about. Nah, selanjutnya yaitu gerund as the object of preposition. Kita bisa lihat di sini ada tabel, yaitu common preposition combination followed by gerund. Nah, ini adalah gabungan kata kerja atau kata sifat dengan preposisi tertentu yang selalu diikuti gerund atau verb ing. Artinya setelah preposisi about, of, for, in, from, to, on, kata kerja berikutnya harus berupa verb ing. Nah, kita bisa lihat pada contoh berikut, yaitu they complain about working late. Nah, di sini complain adalah kata kerja yang diikuti oleh preposisi about. Jadi, kita bisa lihat pada tabel di atas yang urutan kedua, yang about or of doing it, yang itu. Nah, itu kan ada urutannya, yang pertama complain. Nah, complain itu pasti diikuti oleh about atau of. Preposisinya pasti itu. Nah, selanjutnya setelah preposisi about, dia diikuti oleh verb ing. Jadi, rumusnya seperti itu. Selanjutnya yaitu he talk about or of joining the club. Jadi di sini bisa menggunakan about atau of. Kita bisa memilih salah satunya. Contohnya seperti he talk about joining the club atau he talk
of joining the club, seperti itu. Nah, selanjutnya ada she apologize for coming late. Di sini ada apologize diikuti oleh for dan selanjutnya diikuti oleh verb ing. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada he is guilty of lying to his parent. Nah, di sini guilty adalah kata sifat yang diikuti oleh of, preposition of, dan selanjutnya diikuti oleh kata kerja ing. Selanjutnya yaitu common verb follow by gerund. Nah, ada beberapa verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris yang selalu harus diikuti oleh gerund atau verb ing. Nah, kita bisa lihat pada tabel berikut. Nah, dalam tabel tersebut ada beberapa kata kerja yaitu enjoy, appreciate, mind, quiet, finish, stop, avoid, postpone, delay, keep, consider, discuss, mention, and suggest. Nah, kita bisa langsung melihat contoh di bawahnya, yaitu contoh kata kerja enjoy, yaitu I enjoy reading. Nah, di belakang enjoy, di belakang kata kerja enjoy terdapat gerund yaitu reading atau verb ing. Nah, selanjutnya yaitu finish. She finish writing her homework. Selanjutnya avoid, he avoids eating spicy food. Lalu consider, they consider moving abroad. Selanjutnya suggest, he suggests going early. Selanjutnya yaitu go plus gerund atau go plus verb ing. Jadi ini digunakan untuk menyebutkan aktivitas rekreasi, hobi, atau kegiatan santai. Jadi setiap kali ada kata go plus ing itu pasti menunjukkan kegiatan yang dilakukan untuk fun. Nah, contohnya seperti go swimming. We go swimming every weekend. Go shopping. Let's go shopping tomorrow. Selanjutnya yaitu go camping. We love to go camping in summer. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat contoh lainnya di bawahnya, yaitu pada tabel tersebut terdapat banyak sekali go plus gerund. Kita bisa menggunakan ungkapan tersebut. Selanjutnya yaitu special expression follow by ing. Nah, ini adalah ungkapan khusus dalam bahasa Inggris yang selalu diikuti oleh gerund. Nah, ini sudah menjadi aturan tetap. Kita tinggal menghafal saja. Nah, kita bisa melihat pada tabel di atas yaitu have fun or a good time plus ing. Jadi contoh kalimatnya yaitu they had fun playing games. Jadi setelah kata had fun itu diikuti oleh gerund seperti itu, dan selanjutnya juga seperti itu. Have trouble or difficulty plus ing, she has trouble understanding math. Selanjutnya yaitu have a hard time or difficult time plus ing, he had a hard time waking up early. Dan selanjutnya yaitu spend and waste. Spend and waste ini diikuti oleh expression of time or money plus ing. Jadi contohnya yaitu I spend 2 hours studying. Jadi setelah kata spend itu diikuti oleh expression of time yaitu 2 hours dan diikuti oleh gerund yaitu studying. Nah, selanjutnya yaitu sit, stand, and lie. Nah, sit, stand, and lie ini diikuti oleh expression of place dan juga diikuti oleh verb ing. Nah, contohnya yaitu she sat watching TV, seperti itu. Dan selanjutnya yang selanjutnya yaitu find and catch. Nah, find and catch ini diikuti oleh pronoun dan juga diikuti oleh gerund. Contohnya yaitu I found her crying. Nah, setelah kata found diikuti oleh pronoun yaitu her dan juga diikuti oleh gerund yaitu crying. Okay, the next is what is infinitive? An infinitive is the past form of a verb usually used with to atau to plus verb, and it can function as a noun in a sentence, both as a subject and as an object. Jadi infinitive adalah bentuk dasar dari kata kerja. Biasanya dia pakai kata to di depan kata kerja. Nah, ini ada yang digunakan di sini, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Contohnya seperti to study, to go, dan juga to eat. Selanjutnya yaitu common verb follow by infinitive. Nah, ini adalah beberapa kata kerja yang sering kita jumpai yang diikuti oleh infinitive secara langsung. Nah, contohnya yaitu kita bisa lihat pada tabel tersebut, yaitu ada hope to, plan to, intend to, decide to, promise to, dan lainnya. Nah, kita bisa lihat contohnya yaitu hope to. I hope to meet you again.
Nah, di sini setelah kata hope diikuti oleh to dan setelah kata to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, selanjutnya yaitu plan to. They plan to travel next month. Nah, di sini setelah kata plan diikuti oleh kata to dan juga diikuti oleh verb 1. Selanjutnya yaitu intend to. I intend to go to meeting. Nah, di sini intend diikuti oleh to dan juga diikuti oleh verb 1 yaitu go. Oke, selanjutnya kita bisa lihat dulu pada tabel tadi. Pada kata intend to di situ ada tanda bintang. Nah, itu menandakan bahwa intend dapat diikuti oleh infinitif dan juga gerund. Nah, tadi diikuti oleh infinitif, contohnya seperti I intend to go to meeting. Nah, jika dia diikuti oleh gerund, dia berubah menjadi I intend going to meeting. Bukan I intend to go, tapi menjadi I intend going to meeting. Seperti itu. The next is common verb followed by infinitive again. Setelah verb diikuti oleh pronoun, baru diikuti oleh infinitif. Kita bisa lihat contohnya pada tabel tersebut. Beberapa verbnya, yaitu tell someone to, advise someone to, encourage someone to, remind someone to, invite someone to, permit someone to, allow someone to, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti advise someone to. Contoh kalimatnya, she advised me to take a rest. Jadi, setelah kata advice di sini ada pronoun yaitu me dan diikuti oleh infinitif yaitu to take. Dan selanjutnya yaitu encourage someone to. They encourage him to try again. Selanjutnya remind someone to. Please remind me to call my mom. Oke, the next is followed by either gerund or infinitive. Jadi di sini ada verb yang dapat diikuti oleh gerund maupun infinitif. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama yaitu memiliki makna yang sama dan yang kedua memiliki makna yang berbeda. Contoh verb yang diikuti keduanya dan memiliki makna yang sama yaitu like, love, hate, and begin. Nah, contohnya yaitu she likes cooking dan she likes to cook. She likes cooking adalah kata kerja yang diikuti oleh gerund dan she likes to cook adalah kata kerja yang diikuti oleh infinitif. Nah, mereka memiliki makna yang sama. Selanjutnya yaitu verb dengan yang diikuti oleh keduanya namun memiliki makna yang berbeda. Nah, ada remember, regret, forget, dan try. Contohnya yaitu I forgot telling you about that dan I forgot to tell you about that. Nah, ini memiliki arti yang berbeda. Kalau yang gerund itu I forgot telling you about that itu maknanya bahwa dia sudah mengatakan kepadanya namun dia lupa. Kalau yang kedua I forgot to tell you about that adalah kata kerja yang diikuti oleh infinitif. Itu berarti bahwa dia lupa ingin mengatakan sesuatu kepadanya. The last is quiz time. Can you guess the answer from this question? Should they use gerund or infinitive? Drop your guesses in the comments below. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.